Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan kali ini saya bersama dengan Blue Team. Karena kita udah matching-matching nih ya, pakai janjian pakai biru. Nah, masih bersama mahasiswa saya dari kelas konten marketing, benar ya? Iya, benar Konten Ibu. marketing, prodi pemasaran digital FEUNJ. Nah, oke teman-teman boleh sapa Soulmate dulu seperti biasa, sama mungkin nanti memperkenalkan diri kira-kira ada siapa aja di sini. Silakan. Halo Soulmate, good day mates. Yap. Jadi perkenalkan diri, nama saya Halkan Jadidan. Saya dari mahasiswa prodi D4 Pemasaran Digital. Panggilannya siapa? Jadid. Zadit. Jadid. Oke, Jadid. Ya, satu lagi. Halo Soulmate, good day mates. Perkenalkan nama saya Syafina Dwi Anissa, biasa dipanggil Vina, dari D4 Pemasaran Digital angkatan 2022. Oke, berarti ada Jadid, ada Vina. Iya Ibu. Oke, teman-teman. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Vika gimana? Alhamdulillah saya juga sehat teman-teman dan siap untuk podcast sama kalian siang hari ini. Kita mau bahas apa ya? Kita mau ngebahas terkait tren diet di media sosial Ibu. Diet, kok pas banget. Ini Apa soalnya tuh, Bu? tema yang cocok untuk Fazil. Saya pikir Bu Ika yang mau diet. Ya, buat Fazil. Saya kira Ibu. Oke. Apa yang menarik nih teman-teman? Karena memang rame banget sih ya Iya, betul, di Ibu. Instagram. Saya nggak tahu sih kalau di TikTok ya. Saya jarang buka TikTok. Tapi kalau di Instagram tuh memang banyak banget kayak fenomena banyak nutrisionis Iya, yang kayak mereka nge-review informasi. ya, memberikan informasi, nge-review ini makanan ini misalnya kadar gulanya berapa, kalorinya berapa gitu ya. Nah, boleh teman-teman silahkan diceritakan dulu mulai dari mana nih? Oke Bu, mungkin kita dari pengertiannya dulu kayaknya Oh, Ibu. oke. Oke, jadi pengertian dari diet ini adalah mengatur pola makan yang dimana bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, terus mencapai berat badan yang terkontrol, Yang ideal terus ya. iya betul Ibu. Terus juga atau untuk mengelola kesehatan tertentu Ibu. Oke. Itu pengertiannya ya. Iya, pengertian. Terus lanjut. Terus mungkin kita tambahin di belakangnya ada culture, jadi diet culture. Nah, diet culture ini yaitu ketika seseorang menganggap bahwa diet ini tuh hal yang terpenting dan yang utama. Jadi mereka itu punya stigma kalau orang yang kurus itu memiliki kondisi tubuh yang sehat dan juga berat badan yang ideal. Yang lebih bagus juga kayaknya Iya, gitu ya betul, kalau Ibu. kurus ya. Iya. Padahal kan kalau gemoy kan lebih gimana gitu. Tapi salah ya. Tapi kita lebih ke keywordsnya tuh lebih ke sehatnya. Iya, Benar betul. ya. Nah, di diet culture ini juga mereka itu menganggap kalau orang yang gemuk atau berat badannya berlebih itu memiliki kondisi tubuh yang tidak sehat dan tidak ideal gitu Ibu. Ya oke. Ya sebenarnya kalau menurut saya diet culture itu atau diet culture itu mungkin awalnya dari pas COVID kemarin tuh teman-teman. Kan mulai orang tuh lebih aware sama kesehatan ya enggak? Iya, betul. Ada yang lari, ada yang sepeda Iya, dan betul. seterusnya gitu. Jadi memang pola hidup sehatnya itu jadi lebih meningkat setelah kemarin kita COVID gitu ya. Kemudian sekarang beralih menjadi nggak cuma sekedar dari sisi olahraganya saja, tapi dari sisi asupan ya. Pola makan. Dari sisi asupan benar pola makan, akhirnya muncullah di media-media sosial tentang diet culture ini. Benar nggak sih? Iya benar ya. Ibika waktu COVID gimana? Ikut sepedaan, lari-lari gitu Bu? Enggak. Saya masih tetap di rumah aja. Belum tergerak kayaknya. Tapi maksudnya untuk menjaga kesehatan kalau saya akhir-akhir ini justru kayak jalan pagi sih. Iya. Jalan pagi ya terutama pas weekend sih kalau misalnya udah nggak kerja kan jadi bisa jalan pagi gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman kembali ke diet culture tadi. Kalian pastinya nggak diet dong. Jadi apalagi ya? Jadi nggak diet. Saya dong. pernah Ibu. Saya pernah. Diet ya? Lebih ke menjaga pola makan ya? Menjaga pola makan sama olahraga juga. Sama olahraganya apa? Workout biasa aja sih 30 menit setiap hari, terus juga ngurangin gorengan, porsi gorengan makan. kan makanan terenak di dunia nggak sih? Ya, apalagi pas itu bulan tantangannya, puasa. Bu. Iya benar. Iya, ngurangin yang manis-manis kayak gitu Bu. Terus banyak air putih. Alhamdulillah waktu itu sampai 1 bulan turun 5 kilo ya Bu. Oh, oke. Ya kalau turun berat badan tuh lebih kepada bonusnya kali ya. Iya, Tapi yang jelas badan kita jadi lebih fit, jadi lebih sehat, nggak gampang sakit ya nggak. Karena kan kita butuh aktivitas gitu ya. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit jadi kayak gampang sakit. Iya. Oke, berkaitan dengan diet culture nih apalagi yang menarik mungkin jadi Nah mungkin selanjutnya kita mau ngaitin ya Bu ya diet culture ini dengan medsos.
karena yang kita tahu ya medsos ini memberikan dampak yang lumayan besar ya terkait apapun kegiatan kita di sekarang ini gitu ya. Nah jadi tuh di medsos ini sering banget gitu loh Bu, influencer ataupun artis-artis gitu yang mereka memberikan informasi-informasi terkait diet yang mungkin kurang sesuai ya Bu ya dengan kondisi masing-masing dari kita gitu. Dan juga di medsos juga sering sih kayak ada tips-tips diet ataupun kayak transformasi bentuk tubuh gitu yang tadinya gemuk ya maaf ya, jadi lebih ideal gitu. Yang pada akhirnya emang sebenarnya itu kurang efektif gitu atau kurang realistis karena kan kita nggak tahu prosesnya kayak gimana ya. Tiba-tiba udah jadi aja gitu badannya. Before after gitu ya. Iya. Ya, dan jangan sampai ini sih kalau menurut saya jangan melihat instannya saja ya enggak sih, tapi tetap harus tahu prosesnya sampai akhirnya dia kayak misalnya bisa turun berat badan, bisa lebih ngerasa sehat, bisa ngejalanin diet yang memang oke, yang memang membagus gitu ya. Itu memang harus dilihat prosesnya. Jadi nggak cuma sekedar instannya saja atau di hasilnya saja, tapi coba lihat prosesnya juga ya. Soalnya kan media sosial juga mereka mencakup dua ya Bu ya, visual dan juga audio. Nah, otomatis kan orang dengan melihat kedua konsep begitu ya, lebih mudah terpengaruh gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin nih udah ditayangin begini masa nggak berhasil sih, pasti berhasil kan. Dan akhirnya mereka otomatis kayak langsung mengikuti gitu loh. Iya. Tapi memang bener, jadi kembali lagi ke kondisi badan masing-masing, bener nggak teman-teman? Jadi kayak misalnya nih ada satu pola diet mungkin cocok sama Vina, belum tentu cocok sama saya. Iya, betul Ibu. Ya enggak sih? Nah, jadi kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi badan kita juga gitu ya, pada saat kita misalnya mengadopsi pola diet tertentu itu harus disesuaikan dengan kondisi kita juga gitu ya. Efektif atau tidak di kita belum tentu efektif di orang gitu ya. Tapi pada intinya adalah bahwa diet itu memang tadi ya menjaga pola makan, kemudian kita juga memang harus paham mana makanan-makanan yang memang mengandung nutrisi yang baik buat badan kita, mana yang makanan-makanan yang sifatnya kayak junk aja. Ya nggak sih? Nah, itu kita harus paham di situ gitu ya. Kemudian kayak misalnya bobot olahraga yang efektif untuk kita seperti apa gitu ya, makanya kita benar-benar harus paham kondisi badan kita gitu ya untuk bisa mengadopsi pola diet tertentu. Oke, good. Apalagi teman-teman yang berkaitan dengan ini? Jadi mungkin selanjutnya masuk ke standar kecantikan ya Bu ya. Wah, susah nih agak repot. Nah iya Bu, makanya saya juga bingung lah Bu dengan Indonesia ini sendiri. Mereka tuh standar kecantikan entah kenapa lebih suka melihat kondisi tubuh yang kurus. yang ideal istilahnya ya. Padahal sedangkan mungkin maaf ya Bu ya, mungkin Somet juga bisa koreksi kalau misalkan saya salah. Saya pernah melihat salah satu di website. Jadi ada salah satu di benua Afrika, mereka lebih menyukai seseorang yang memiliki tubuh yang sedikit berlebih Bu. Yang berisi gitu. Ya, berisi. Nah makanya itu mungkin standar kecantikan ini juga yang akhirnya mungkin dibangun kali Bu ya oleh efek dari media sosial itu sendiri, karena mungkin mereka sering melihat adanya orang-orang yang pamer tubuh dengan kondisi yang fisik yang sangat ideal, dan akhirnya mereka memiliki standar kecantikan tersendiri, dan akhirnya itu terbangun gitu kan pemikirannya. Iya, bicara tentang standar kecantikan kan biasanya kayak yang cantik itu udah pasti yang langsing, tinggi, rambut hitam, gitu-gitu ya. Atau misalnya kayak dulu Barbie ya, rambutnya blonde gitu-gitu kan. Biasanya kayak gitu ya standar kecantikan ya. Tapi sekarang saya berpikirnya semoga bisa beralih ya, standar kecantikan itu merupakan orang-orang yang memang menerapkan hidup sehat ya. Nah, mungkin akan bisa beralih ke sana poinnya. Oke, apa lagi? Mungkin ini Bu, ada salah satu tren di media sosial yaitu what I eat in a day. Jadi dia tuh ngasih tahu nih Bu, si influencer ngasih tahu lah gitu apa yang dia makan ketika diet itu berhasil. Jadi dalam sehari-hari itu dia makan apa aja gitu. Nah tapi Bu, ini juga bisa memberikan dampak negatif nih Bu, karena kan seperti yang tadi Ibu Ika udah bilang, kondisi kesehatannya itu kan beda-beda. Yang dibutuhkan oleh nutrisi kita itu beda-beda, terus usianya beda, terus kegiatan fisiknya juga berbeda. Maka jangan jangan asal ikut-ikutan tren gitu Bu. Jadi perlu pilih-pilih lagi gitu lah tren dietnya tuh yang kayak gimana gitu. Iya, saya sering lihat situ yang what I eat in a day gitu ya. Betul, Ibu. Nah, karena kan terutama ini nih teman-teman, karena saya juga
lagi menjalani intermittent fasting, kalau teman-teman tahu, yang dia puasa berapa jam iya, gitu. tahu, Ibu. Nah itu biasanya kalau orang-orang yang menjalankan intermittent fasting tuh juga banyak tuh berseliweran gitu ya di media sosial. Kira-kira nanti pada saat dia jam buka puasanya dia makannya apa aja. Kemudian nanti sampai misalnya tutup jendela makannya dia akan makan apa gitu ya. Nah itu juga sering sih muncul di media sosial Itu saya. yang puasa berapa jam terus makan gitu ya Bu ya? Jadi ada jeda-jedanya gitu. Iya. Jadi kayak misalnya kalau kayak saya makan tuh mulai jam 12 siang. Jam 12 siang kemudian jam 6 sore ya saya udah stop makan. Saya makan lagi tuh jam 12 siang besokannya. Ibu nggak sarapan? Enggak. Jadi 6 jam makan. Iya. Jadi namanya buka jendela makan tuh 6 jam. Puasanya 18 jam. Nah tapi 18 jam itu walaupun nggak makan tetap boleh minum air putih. Banyak minum air putih ya, Bu? Air putih atau misalnya kalau mau selera kopi boleh tapi nggak pakai gula gitu-gitu. Atau misalnya kalau teh tawar boleh, tapi kalau makannya gitu ya, makannya itu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah itu banyak banget tuh di IG yang mereka kasih tips ya. Jadi kira-kira pada saat buka atau pada saat jendela makannya dibuka, itu kira-kira makanan apa yang oke, yang bernutrisi dan lain sebagainya yang bisa disantap pada saat jam makan itu gitu ya. Itu banyak banget. Oke teman-teman, menarik sekali ya tentang diet culture ini, tapi semoga soulmate nggak cuma mungkin apa kita lagi? tambah nutrisionis kali ya Bu. Oh nutrisionis, oke. Iya, jadi ada namanya nutrisionis yang dimana seseorang itu ngasih informasi terkait gizi. Nah ada nih Bu salah dua konten kreator namanya Bobby Ida dan juga Dr. Tirta. Mereka itu ngasih tahu kalau diet itu dia harus dibarengi sama aktivitas dan juga olahraga supaya lebih efektif dan lebih bisa berpengaruh gitu. Iya betul. Ya, jadi proses pembakaran kalorinya bisa lebih efektif ya karena dibarengi sama olahraga. Betul Ibu. Oke ya. Apalagi yang mau ditambahkan? Jadi Tante Vina. Mungkin setelah pembahasan yang banyak kita mau ngasih beberapa tips ya Bu ya. Mungkin apa sharing-sharing tuh? aja. Jadi di sini kita mau sharing gimana sih caranya kita supaya membentengi gitu ya, membentengi diri supaya nggak terpengaruh dengan beberapa tren-tren diet culture yang ada di medsos yang bersifat negatif ya. Nah di sini yang pertama ini membatasi interaksi terhadap beberapa konten yang membahas diet yang berlebihan gitu Bu. Nah soalnya kan kayak beberapa di medsos ada gitu yang nampilin yang tadi saya bilang nampilin beberapa kondisi fisik ataupun yang ya memberikan tips diet yang kurang sesuai. Nah mungkin dari kitanya bisa lebih menyaring lagi nih supaya nggak melihat-lihat lagi konten-konten yang seperti itu dan bisa lebih menyaring lagi akun-akun yang kita follow yang lebih mementingkan kesehatan fisik dibanding penampilan fisik aja gitu ya. Oke. Kemudian? Nah terus yang kedua ini yang udah disampaikan juga tadi ya, membangun pemahaman atau memahami kondisi badan kita sendiri. Karena kan kita kalau melakukan diet harus tahu ya kondisi fisik kita kayak gimana, kondisi memahami kondisi kebutuhan nutrisi gizi yang kita miliki, karena kan setiap orang beda-beda ya. Nah, jadi untuk bisa kita memahami ini, lebih baiknya kita konsultasi gitu kepada ahli gizi yang paham di bidangnya supaya kita bisa paham kondisi fisik kita dan bisa menjalani diet yang lebih baik. Mungkin terakhir saya tambahin ya Bu ya. Kita itu harus sering-sering cari tahu informasi, bisa dari media, bisa dari Google gitu ya. Terus bisa juga dari buku, terus juga kepada ahlinya juga itu bidang gizi gitu Ibu. Oke. Ya jadi jangan kayak ngelihat orang berhasil gitu terus ikut-ikutan padahal nggak sesuai sama kondisi badannya ya, tetap harus disesuaikan. Oke, good. Terima kasih teman-teman untuk materi diet culture. Nah kira-kira soulmate termasuk orang-orang yang sedang menjalankan diet gak sekarang? Atau mungkin kalian sering update informasi di media sosial mengenai diet, kemudian apa yang dimakan dalam sehari dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya update informasi dari nutrisionis tertentu di media sosial. Nah mungkin boleh sharing-sharing di kolom komen gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di topik podcast berikutnya. Dadah. Good day, mates.